dia resah, kalau artian resah gini. Tadi malam saya ketemu sama si Rusdi, ngobrol-ngobrol biasa aja, tapi orang-orang bilang kok si Rusdinya ini meninggal dapat 7 harinya. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya Putra Christian di channel Alamin Lelembut. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya di channel Alamin Lelembut. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel kami dengan cara klik subscribe dan memberi like jika memang suka dengan video-video kami. Dan terima kasih juga bagi yang sudah memberi komentar-komentar yang sangat membangun. Semoga diberi rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang akan menceritakan kisah pribadi dari temannya. Langsung saja kita perkenalkan beliau. Perkenalkan, nama saya panggil saja Tolha. Saya asli dari Kepanjen, Malang ya. Tapi sekarang domisili saya ada di Gunung Kawi karena menikah di sana ya. Terima kasih pada kesempatan malam ini. Saya akan menceritakan pengalaman mistis atau misteri ya. Itu pengalaman teman saya ya. Yang dimana dialami itu pada tahun 2005. Nah, tepatnya itu dia pernah cerita itu pada hari Jumat. Ini berarti sudah lumayan cukup lama ya? Ya, kalau sampai sekarang berarti sudah 16 tahun ya. Tapi masih teringat sekali masa pengalaman itu karena tidak bisa dilupakan pengalaman yang pernah diceritakan kepada saya itu ya. Ceritanya itu teman saya itu kan punya 4 geng ya, 4 kawan lah. Satu geng berisi 4 orang ya? Ya, 4 orang. Jadi mereka itu berteman memang dari kecil, mulai dari SD, SMP, SMA. Itu mereka selalu bersama. Nah, itu. Dari 4 itu ya, ini namanya kita samarkan ya. Iya. Karena kita menjaga privasi beliau-beliaunya. Ya. Jadi ada Jono, ada Andi, ada Rusdi, dan ada Anton. Nah, dari empat anak itu tadi, ya mulai dari kecil, dari SD, SMP, SMA, mereka selalu bersama gitu. Mereka lekat banget. Sampai memang pada usia remaja, mereka dipisahkan dengan kesibukan masing-masing. Nah, ceritanya itu begini, karena kebetulan ini yang dialami si Jono. Oh, jadi tokoh utama ini si Jono ya? Ya, bisa dibilang tokoh utamanya ini si Jono yang dia cerita kepada saya pengalaman yang dialami. Jadi si Jono ini kan dia bekerja di Sulawesi. Dia ikut sebuah proyek lah. Sebuah proyek di sana memang untuk kurun waktunya itu panjang gitu. Jadi untuk bisa pulang ke rumah itu 1 tahun atau bisa hampir 2 tahun lah, karena memang di sana kan masa pembangunan waktu itu. Nah, pas kebetulan waktu itu dia dapat cuti selama 1 bulan. Dapat cuti 1 bulan. Nah, ini kesempatan buat si Jono, dimanfaatkan lah. Ya, bilang kepada bosnya kalau kesempatan cuti itu dibuat untuk berkunjung ke rumah atau pulang kampung lah gitu.
memang kangen sama keluarga. Jadi dia bilang ke bosnya, bos, saya mau pulang kampung. Ya, pengen ketemu keluarga. Perbolehkanlah sama bosnya. Akhirnya diberikan tiket pesawat sama bosnya. Berangkatlah dia, singkat cerita dia berangkat ke kampungnya, itu di Surabaya. Ya. Nah, setelah perjalanan hampir 1 jam, dia sudah landing di bandara. Habis itu untuk ke rumah dia harus pakai angkot, angkot lah, taksi. Ya, karena di bandara hanya taksi. Taksi bandara ya. Taksi bandara. Mungkin biasanya itu apa itu takbit itu. Nah, dia naik taksi. Waktu itu kurang lebih datang dari Sulawesi kurang lebih jam 11 malam. Nah, perjalanan dari bandara menuju ke rumah dia itu menempuh kurang lebih sekitar setengah jam. Setibanya dari kampung, di depan gangnya itu turunlah dia gitu. Nah, sambil hela nafas karena sudah nyampe di kampungnya, kan dia lega ini. Habis bertahun-tahun di perantauan, hidup di kampungnya sendiri gitu ya. Nah, habis itu dia berjalan pulang jalan kaki. Nah, jalan kaki ya sambil santai lah gitu karena sudah datang gitu. Kurang lebih sekitar 20 meteran dia berjalan kaki, 20 meteran sambil santai gitu. Ada yang manggil dia, John. Dia siapa sih malam-malam manggil John, sampai 3 kali. Dia tolak-tolak, John. Nah, waktu dia noleh ke kiri, dia melihat si Rusdi gitu. Terus si Rusdinya bilang gini, John, kapan datang? Ya barusan datang gitu. Barusan nyampe, barusan tadi nyampe naik taksi. Si Jononya bilang gitu. Akhirnya si Jono ngajak ngobrol. Sinilah Jono. Ya dia disamperi lah gitu. Si Rusdinya yang ngajak. Ya, sama Rusdi dipanggil gini, pakai DAW sama tangannya gitu ya. Akhirnya si Jononya itu nyamperin si Rusdi. Ya hampir jabat tangan lah gitu. Jabat tangan. Nah, gimana kabarnya? Si Rusdinya gitu. Tapi bahasanya lempeng gitu. Gimana kabarnya gitu aja. Baik-baik saja gitu. Nah, si Jononya ini agak kaget sih sebenarnya. Kaget kenapa itu? Kagetnya gini, karena lama gak ketemu nih, udah bertahun-tahun gak ketemu. Tapi nyapanya si Rusdi itu kayak biasa gitu, kayak lempeng gitu. Nah, karena nggak biasa sih sebenarnya si Rusdi itu anaknya kan tipenya kan tipe anak kegejekan. Mungkin gini ya, yang biasanya kayak ceria, mungkin kalau ketemu teman lama kayak seneng, tapi di situ datar gitu ya. Iya, harusnya kan gitu. Karena kebiasaan kalau mereka itu ketemu itu ya bahasa seronok lah yang keluar gitu. Kayak gimana kabarnya, kayak gitu biasanya gitu mereka. Tapi si Rusdinya itu kok biasa gitu, tanyanya biasa aja gitu aja. Sini kan. Nah, kebetulan di dekatnya si Rusdi berdiri itu kan ada pot pinggir jalan itu, atau bisa dibilang berem itu. Kalau orang-orang itu bilang itu berem, pot pinggir jalan itu. Nah, duduk sini gitu.
si Rusdi bilangnya gitu. Nah, duduklah si Jono tadi ke situ. Akhirnya Rusdi tanya, gimana kerja kamu? Ya alhamdulillah lancar. Rasan kamu di sana? Rasan kamu. Waduh, kamu banyak uangnya ya gitu. Alah, enggak lah, ya biasa aja gitu. Sambil rendah hati lah gitu. Karena si Rusdinya itu tanyanya lempeng, si Jono mau jawab dengan bergejek kan nggak bisa juga gitu loh. Nggak seperti biasanya dulu. Nah, nggak seperti biasanya. Akhirnya, tapi tetap si Jono akhirnya tanya ke Rusdi balik gitu loh. Dengan agak guyon gitu loh. Supaya apa sih? Kok biasanya kayak gini kok jadi gini? Kepinginnya itu kayak dulu gitu loh. Kalau tanya itu kayak dulu waktu masih barengan gitu. Gimana kabarnya teman-teman? Kabarnya kamu gimana? Ya teman-teman baik-baik saja. Terus kamu gimana? Saya juga baik-baik. Gimana kamu kerja di mana sekarang? Gitu. Saya sudah nggak kerja. Loh, kenapa? Ya sudah anak kerja sama 7 hari ini. Loh, keluar tak kamu? Kamu kerja di mana sebelumnya? Saya dulu kerja di mebel. Oh, jadi sudah 7 hari nggak kerja ya? Ya, selama 7 hari itu dia katanya sudah nggak kerja gitu. Apa dipecat tak kamu? Gitu? Maaf ya, ambil ngokok mas. Oke. Kenapa kamu dipecat? Kenapa kamu dipecat gitu? Ya enggak apa-apa. Ya mungkin sudah enggak layak lagi katanya bilang gitu sambil lesu gitu. Enggak apa-apa, tenang aja, nanti kamu bisa cari kerja lagi gitu. Terus akhirnya karena kan si Jono itu tahu kalau Rusdi itu kan punya pacar. Gimana kabarnya pacarmu? Kapan kamu nikah? Nah, waktu si Jono tanya pacarnya itu, si Rusdinya gak jawab, diem main. Akhirnya kan perasaan nih, diem gak enak, kenapa sih? Si Rusdinya tetap gak jawab, gitu. Diem aja gitu. Nah, sambil ngobrol, sambil rokokan, mereka biasa lah, karena muda kan pakai ngobrolan pakai rokok gitu. Habis masih setengah batang lah itu, kurang lebih 10 menitan dari dia ngobrol pertama itu, tiba-tiba kok ada bau bangkai gitu loh, bau bangkai nyengat sekali. Si Jononya bilang gini, terus kamu bau nggak, bau bangkai nggak? Bau bangkai apa sih? Ini kok baunya nyengat sekali bangkainya gitu. Masih si Rusdinya bilang gini, iyalah kita duduknya di dekat parit. Oh, di daerah situ emang ada parit? Ya, parit atau got pembuangan itulah apa namanya, air kotor, air kotor rumah tangga. Kan biasa kan kalau di kota itu nggak langsung hilang gitu, biasanya ngecembung dulu gitu. Biasanya kan timbul bau. Si Rusdinya bilang gitu, kita kan duduknya dekat parit. Akhirnya kayak oh iya ya, dekat parit. Dia nggak heran sih, maksudnya nggak curiga gitu. Dia bilang gitu nggak curiga. Karena jawabannya juga realistis. Realistis karena dekat di parit tadi. Gitu. Terus sambil ngerokok, terus maaf ini mati ngerokok juga ya. Oke, nggak apa-apa. Si Jono tanya juga, gimana kabar teman-teman? Andi sama Anton gimana? Ya mereka baik-baik saja gitu. Kok jawabnya cuma sepatah dua kata gitu loh. Terus harusnya jawabnya kayak gimana misalnya nih? Ya yang diharapkan si Jono sih, katanya Jono bilangnya gini. Harusnya kan arek ya anak-anak itu tetap aja gitu. Enggak cuma main-main. Yang
dipinginin Jono semacam itu, cuma si Rusdi jawabnya cuma baik-baik saja gitu. Jadi harusnya kan jawabnya heboh gitu ya. Harusnya heboh, karena kan memang kan si Rusdi ini kan anaknya kan memang konyol gitu. Jononya bilang itu Rusdi itu di satu gengnya itu paling konyol, paling heboh lah so. Itu kira-kira selain cuma kata-katanya berubah apa lagi? Nah gini, yang Jono pernah apa yang agak aneh itu pandangannya. Jadi pandangannya si Rusdi itu kayak kosong gitu. Jadi kayak nggak ada apa ya, maksudnya kalau kita biasanya kan kalau ngobrol kan ada gerak tubuh atau gimana, atau mungkin pakai kita itu lama nggak ketemu dirangkul, atau mungkin kalau biasanya anak-anak kan iya dijalan atau ini kepala kan udah dicitak ini nih. Enggak. Ya kalau sudah akrab kan ya nggak sungkan aja. Iya ya biasanya gitu. Jadi Rusdinya itu kayak polos gitu. Itu melihatnya ke arah mana waktu ngomong dia? Dia itu lebih ke arah timur gitu. Lebih ke arah timur. Jadi nggak memandang lawan bicara ya? Memandang lawan bicara sih memandang, cuman itu lebih banyak dibuang. Pandangannya itu lebih banyak dibuang. Jadi kayak kosong gitu loh. Terus ya singkat kata ngobrol lagi dapat 10 menit berikutnya itu berubah baunya. Jadi yang tadinya berbau bangkai tadi tiba-tiba berbau wangi sekali. Nah akhirnya Jono kaget gitu. Baunya kok tiba-tiba berubah. Nah, bilang ke Rusdi, terus kok baunya wangi sekarang gitu. Wangi sekali, wangi bunga itu loh maksudnya, kayak wangi bunga itu. Tapi wanginya wangi banget gitu. Nah, tapi Rusdi jawabnya gini, ya pantes kita itu duduknya dekatnya ini bunga sedap malam gitu. Kan kebetulan di situ memang ada bunga sedap malam kan gitu. Iya. Jadi kan ada berem tadi atau pot jalan tadi. Nah, di situ kan di dekatnya sekitar 3 meteran lah itu ada bunga sedap malam. Karena kalau bunga sedap malam itu kalau malam kan keluar bau wangi itu. Jadi di bawahnya itu ada parit, di sebelahnya ada bunga. Nah, kebetulan dari bau bangkai yang tadi berubah jadi wangi gitu. Tapi si Rusdinya bilang kita kan memang dekat bunga sedap malam gitu. Mungkin kena angin mungkin. Nah, kena angin lah. Dia nggak curiga juga sih ya biasa aja gitu. Cuma si Rusdinya ini heran gitu. Herannya gini, kok biasanya kampungnya ini kan rame nih. Kan kalau di Surabaya kalau masih jam-jam setengah 12, jam 12 itu kan masih bisa dibilang di sore kan gitu. Iya. Karena kan kota ini. Nah, kan kota di sana kan. Maksudnya Surabaya kan masih kota, tapi itu kan di kampung. Tapi kok sepi gitu loh. Karena biasanya di jam-jam segitu itu masih banyak anak nongkrong di pos, di warung-warung kopi, jadi gitaran gitu. Kok di malam itu kok nggak ada sama sekali gitu. Jadi sunyi senyap gitu loh pokoknya. Nggak ada seorang pun ya? Nggak ada seorang pun. Makanya si Jononya itu heran gitu. Bilang ke saya itu heran gitu. Kok sunyi gitu. Nah, terus habis itu kan katanya juga anginnya itu kayak aneh gitu anginnya. Anginnya itu kayak semilir gimana, dingin gitu loh. Sejuk? Dingin, bukan sejuk, dingin. Jadi kayak dingin, dinginnya itu beda gitu loh. Nah, habis itu kan memang kan si Jono kan habis perjalanan ini dari Sulawesi ke Surabaya kan. Iya bentar. Itu si Jononya pernah bilang ke sama tadi Rusdi ya? Iya. Kok kamu berubah sekarang? Pernah bilang gitu Mbak? Atau hanya batin saja? Iya. Ini si Jononya itu pernah tanya sih kepada si Rusdi. Terus kamu ada apa? Kamu sakit gitu? Si Rusdi bilangnya nih, enggak.
enggak, kamu nggak kayak biasanya gitu loh, nggak apa-apa gitu, kayak si Rusdi bahasnya gitu. Enggak Kak, ini kayak bukan Rusdi biasanya, dulu tuh Rusdi kayak gini gitu. Kan dulu kan konyol gitu, anaknya itu konyol, suka bercanda, ada lah pokoknya yang canda itu ada. Intinya Jadi, sudah sama-sama gila ya kalau saling akrabnya iya, itu dia. jadi Candaannya. kalau makan ini ibaratnya sepiring berdua lah, sepiring berempat ini kan karena 4 orang. Nah itu dia bilangnya nggak apa-apa, saya nggak sakit, saya nggak apa-apa. Kayak orang lain ya. Tapi kayak yang dirasakan si Jono memang kayak beda gitu. Tapi dia masih belum curiga, belum ada kecurigaan apa-apa, nggak ada. Habis itu kan begini, setelah memang kan si tadi kan si Jononya kan habis perjalanan pulang. Habis perjalanan pulang kan memang capek nih. Capek akhirnya pamit ke si Rusdi. Terus aku tak pulang dulu yo. Ini badan saya capek, tak istirahat dulu. Kamu nggak pulang sekalian, Tang? Jadi si Jononya itu ngajak si Rusdi pulang karena kan memang rumahnya searah gitu. Ya, memang sekampung juga tapi searah gitu. Ayo pulang sekalian. Nah, si Jononya bilang ini, aku pulang ke sana gitu. Cuma nunjuk aja, pulang ke sana. Menuju itu maksudnya ke mana? Nunjuknya itu ke arah timur. Timur. Nah, nunjuknya itu ke arah timur. Nah, dipikirnya si Jono itu ke rumahnya Anton, kan kebetulan kan rumahnya Anton kan arah ke timur gitu loh. Karena memang kan tempatnya si Anton itu kan tempat kalau bisa dibilang base camp. Oh, jadi sering ditempati tidur gitu ya. Buat nongkrong ya itu tadi 4 geng tadi itu. Aku pulang ke sana gitu. Ya udah wis. Aku tak pulang dulu yo. Tak istirahat, selain itu aku suka kangen sama keluarga. Nah, dia mulai jalan melangkah pulang gitu. Si Johnnya manggil lagi. Si Rudinya manggil lagi. John gitu. John, apa? Ini lo rokok. Dikasih rokok, 1 cepet, 1 pak lah gitu. Kalau nggak salah sih mereknya itu waktu itu. Mungkin nggak perlu nyebut merek ya. Ya saya tidak. Jadi ya kak saya disebut berarti ya. Iya harus. Jadi dikasih rokok yang 1 cepet lah, 1 pak gitu. Masih utuh. Masih utuh 1 cepet. Masih segel masih utuh. Oh masih segel. Iya. Nah si Jononya nolak gitu. Gak usah wes, aku ada kok, bilangnya gitu. Sebenarnya nggak ada sih, aku ada kok gitu. Nah, sebenarnya udah habis lah rokoknya tadi di rokokan tadi. Udah lah, bawaan katanya si Lusin, buat rokokan di rumah. Ya udahlah, karena keadaannya kan baik kan nggak enak ditolak gitu. Bawalah si rokoknya tadi itu, bisa di taruh saku jaket kanan. Akhirnya pulang. Tapi di dalam perjalanan pulang itu si Jono itu agak aneh dengan kampungnya itu. Kok kampungku malah sepi? Kampung saya ini kok malah sepi? Apa? Habis ada apa ini gitu? Biasanya rame ya. Biasanya rame. Kalau masih di atas jam 11, jam 12 itu masih rame. Kampung situ rame karena juga ada warung kopi yang buka sampai malam juga kan. Tapi tutup. Nah, kebetulan tutup juga. Memang nggak ada yang buka, nggak ada orang sama sekali. Udahlah, dia pulang aja gitu. Pulang ke rumah, tutup pintu, itu rumahnya, ketok, assalamualaikum. Akhirnya dibuka sama ibunya, kan ibunya yang buka kan. Bu, Jono pulang. Ini kabar ini gitu, yes, intermisu lagi kabar ini. Alhamdulillah, baik selamat aja. Nah ibunya tanya gini, katanya jam setengah 12, tak tunggu sampai ketiduran sampai kamu datang. Iya bu, maaf. Tadi saya sebenarnya sudah datang jam setengah 12. Berarti itu kira-kira jam berapa itu?
jam 12-an gitu. Oh, setengah jam. Iya, setengah jam dari dia ngomong ke ibunya, setengah 12 datang. Tadi saya ketemu temen yang ngobrol sedikit lah, di jalan ngobrol sedikit, ngobrol gitu. Oh iya wis, nah kamu tuh mandi dulu, terus itu istirahat. Ya kan memang kebetulan memang sudah capek banget si Jononya kan, akhirnya dia mandi istirahat lah. Itu cuma tinggal berdua ya sama ibunya. Nah kebetulan ada bapak sama kakaknya juga ada itu. Ada, cuma kebetulan yang buka tadi kan ibunya. Yang dulu mas ya. Oke, monggo. Singkat cerita ya, esok paginya lah gitu. Esok paginya Jono bangun kurang lebih jam 11 lah. 11 siang. 11 siang bangun. Jadi saya bilang jam 11 siang. Mungkin karena benar-benar kecapean, jam 11 baru bangun. Nah, bangun itu dia nggak ke kamar mandi dulu, dia keluar gitu loh. Maksudnya itu lihat kampungnya dulu, kan lama nih kan, nggak pulang kampung kan, lihat ada perubahan nggak gitu. Nah, tiba-tiba perutnya ya biasalah, bangun tidur kan kadang-kadang orang kan itu kan perutnya agak mules, BAB lah gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan kamar mandi ini karena perutnya sudah mules. Nah, dia mau kamar mandi, teringat deh sama rokok yang dikasih Rusdi ya tadi malam itu. Karena kebiasaan orang-orang laki-laki kan kalau misalkan mau BAB itu sama ngerokok kan enak ini. Oh, saya enggak. yang rokok ya. Kan enak itu biasanya kan gitu. Nah, dia teringat kan ditaruh di jaketnya di sebelah kanan. Diambillah rokok tadi. Ya masih dalam kondisi utuh rokoknya, masih dalam kondisi utuh gitu. Segelan. Masih segel lah, masih utuh, masih baru lah. Nah, diambil rokok itu terus dibuka segelnya. Nah, pas mau dibuka rokoknya. Isinya bukan rokok. Pas sudah dibuka dilihat nggak ada rokoknya. Bukan nggak ada rokoknya. Ya, nggak ada rokoknya, tapi bukan rokok isinya. Apa itu? Kaget itu. Isinya itu daun kering. Padahal tadinya masih segel ya? Masih segel. Bilangnya itu masih segel. Si Jono itu bilang ke saya itu masih segel, utuh. Gitu. Nggak ada robekan sama sekali? Nggak ada, rapi sekali, masih rapi. Tapi waktu dibuka itu isinya daun kering. Kok aneh? Nah, dia itu setengah heran, tapi juga biasa gitu. Karena apa gini? Saya sampai bilang gini, maafin ya, Rusdi tetap aja kelakuannya kayak gini. Oh. Itu kan suka apa namanya? Ngeprank mungkin ya kalau zaman sekarang ya. Ya kalau zaman sekarang kan memang ngeprank nih. Kalau zaman dulu tuh jahil gitu loh. Memang jahil gitu. Dia sampai ngumam sendiri, ya terus ini gitu. Aku dikerjain ini. Tetap aja kelakuannya dia ini. Tapi herannya dia itu kok masih kondisi rapi. Gitu. Kondisi rapi, rokoknya itu masih segelan gitu. Nah, udah akhirnya karena kan nggak ada rokoknya ini kan sudah, karena perutnya udah mulus banget kan. Udahlah dia ke kamar mandi gitu. Kamar mandi. Selain dia buang air besar, mandi sekalian lah gitu. Nah, karena memang kan dia nggak punya rokoknya udah habis, terus dikasih Rusdi itu rokoknya ternyata isinya daun kering kan. Nah, habis mandi bersih, pergilah dia ke warung kopi. Nah, itu warung kopinya itu punyanya Pak Solikin. Nah, memang nggak jauh sih dari rumahnya dia, itu kurang lebih sekitar, katanya dia itu sekitar
20 meter lah gitu. Ya jalan kaki ke warung kopinya Pak Solikin itu kan. Nah, pas datang ke sana kebetulan ini kok teman-temannya itu ada di sana, Anton sama Andi itu pas ngopi di sana. Ya udah langsung rame gitu. Ini maaf lagi nih bahasanya kan kalau di Surabaya kan kebiasaan kayak gitu kan. Oh iya. Cok, gimana kabarnya Cok gitu. Datang, kapan datang kamu? Si Anton bilang gitu. Tapi Barusan walaupun tadi bilang Coco itu maksudnya tidak ada musuh ya, maksudnya itu akrab ya. Iya, kalau apa ya, saking akrabnya itu ngomong itu ya seenaknya, kalau manggil itu kayak gitu. Jadi nggak ada perasaan sakit gitu. Itu malah justru kalau di sana menambah keakraban. Iya. Gitu. Menambah keakraban. Beda daerah, beda arti. Beda, ya maaf ini ya. Memang kalau di Surabaya itu kayak biasa sudah gitu, itu kayak biasa. Nah, akhirnya ya sambil tepuk-tepukan kepala gini. So, waduh bos gede kita koi ini. Wah, traktiran itu ya. Traktiran ini bos besar datang gitu. Si Antonnya bilang gitu. Terus jawab gini, tenang. Nanti saya traktir semua. Wis, puasmu wis gitu. Wah, beneran ini gitu. Gitu kalau naik apa kamu datang kemarin? Ya, naik pesawat. Wah, gaya naik pesawat gitu. Jam berapa kamu datang? Jam berapa kamu datang? Oh, jam 12 lah gitu. Habis itu ya singkat cerita kan gitu, si Jononya tanya ke Rudi sama Andi. Kan biasanya kan Ke Anton sama teman. sorry ke Anton sama Andi kan. Biasanya kan bertiga nih, kok cuma berdua gitu loh. Tuh, lah mana Rusdi? Kok gak diajak ngopi sekalian? Nah mereka nggak jawab gitu. Si Jononya akhirnya tanya lagi. Si Jononya akhirnya tanya, hei, cok, ditanya kok diam aja kan gitu. Ditanya kok diam aja kan. Rusdi kemana? Kok gak diajak sekalian ngopi gitu. Mereka tetap gak jawab. Gak jawab itu sambil ngeliatin si Jono tadi gitu. Akhirnya si Antonnya bilang, Rusdi sudah meninggal. Akhirnya kan kaget kamu meninggal. Nah, terus gini, kan nggak percaya nih dia. Dikira bercanda mungkin ya? Iya ya, dikira bercanda kan gitu. Habis itu, ya kamu bilang gitu. Tadi malam terus saya ketemu sama Rusdi. Malah ngobrol setengah jam sama Rusdi. Lah ini loh, saya kesini tuh gara-gara saya dikerjain sama Rusdi, dikasih rokok, nggak ada isinya ini loh. Isinya daun kering. Nah, si Anton sama si Andi heran gitu. Hei, Rusdi itu sudah meninggal. Kamu jangan bercanda, bercandamu keterlaluan, jangan mati-matiin orang gitu. John, kalau nggak percaya, tanyain orang-orang ini. Nah, akhirnya si Jononya itu tanya ke orang-orang, Pak, benar tak Rusdi telah meninggal? Benar John, sudah 7 harinya ini. Dia masih belum percaya. Berarti hari itu pas 7 harinya? Iya, sudah 8 harinya gitu. 8 hari. Jadi sudah 7 hari habis kemarin itu. Jadi sudah 8 harinya kan sudah lewat soalnya. Oh, jadi waktu ketemuan itu 7 harinya? Nah, waktu ketemuan itu sudah 7 harinya. 7 harinya si Rusdi itu tadi. Nah, karena kan si Jono ini masih belum percaya, karena kan tahu karakter orang kampung situ kan kompak. Kalau ngerjain orang itu kompak, nggak tua nggak mudanya itu kompak gitu. Mungkin dianggap totalitas lah, pranknya itu ya. Pranknya itu totalitas gitu kan.
Akhirnya si Jono tadi itu, ya singkat cerita sudah ngobrol-ngobrol, dia bisa pulang. Saya pulang dulu ke teman-temannya pamit itu. Nah di perjalanan itu dia resah, dalam artian resah ini. Tadi malam saya ketemu sama si Rusdi, ngobrol-ngobrol biasa aja. Tapi orang-orang bilang kok si Rusdinya ini meninggal dapat 7 harinya. Tapi masih belum percaya juga, karena akhirnya dia memutuskan untuk tanya ke orang tuanya, ke ibunya gitu. Akhirnya pulang ke rumah lah, sampai pulang ke rumah, habis itu tanya ke ibunya, Bu, mau tanya saya Bu, apa sih Li? Katanya ibunya gitu kan, manggilnya kan Li. Si Rusdi itu terus meninggal tak Bu? Kok orang-orang bercandai keterlaluan, katanya sudah meninggal gitu. Katanya sudah 7 harinya gitu. Nah, ibunya pertama diem sih. Nah ini loh orang anak-anak itu juga gitu. Saya itu tadi malam kan, makanya saya terlambat pulang itu karena ketemu sama si Rusdi Bu, di jalan itu loh. Ibunya gak kaget sih, cek gak kaget. Lalu ibunya jawab, Lili, si Rusdi itu udah meninggal. Benar tak Bu itu? Iya Lili, ini sudah 7 harinya kemarin. Kalau ibunya nggak mungkin kan ngeprank. Ya makanya itu kalau dia tanya ke ibunya baru percaya ya. Karena kan memang perkenan ini 4 geng ini kan anaknya bandel-bandel. Jadi orang-orang kan biasa kalau jahilin kan biasa. Nah baru dia percaya kalau ibunya yang ngomong. Akhirnya dia ke kamar. Ke kamar itu kayak masih heran gitu. Nah, terus siapa yang tadi malam yang saya temui gitu. Bener-bener tadi malam itu saya ngerokok bareng, ngobrol bareng sama Rusdi gitu. Merenung gitu. Nah, akhirnya singkat cerita nih ya, sudah malam gitu kan. Sudah malam kan biasa nih. Kan kebiasaan kalau waktu sebelum kerja ke Sulawesi kan kalau malam kan selalu keluar malam gitu, ngopi, nongkrong sama teman-teman. Kira-kira jam 9 lah, jam 9 itu dia keluar, kok suasana di kampungnya itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Habis itu warung kopi pun yang biasanya sampai jam 1 malam itu jam 9 sudah tutup. Habis itu kan karena kok sepi sekali kan, nggak enak ini mau keluar gak ada orang kan. Akhirnya banyak balik lagi ke rumah. Ya udah ngobrol-ngobrol sama keluarga. Besoknya lagi semacam itu. Dia keluar lagi, masih tetap dengan kondisi yang masih sepi. Seperti kampung mati ya? Ya, seperti kampung mati kalau bisa dibilang semacam itu. Karena 360 derajat perbedaannya. Nah, akhirnya singkat cerita lagi, besok siangnya dia ke warung kopi. Ke warung kopi Pak Solikin tadi. Ketemu teman-teman gengnya tadi. Ngobrol-ngobrol, intinya si Jono itu kepingin nanti itu ngumpul di rumahnya Anton. Nanti ke rumahmu ya, jam 8 gitu, nanti tak ke rumahmu. Nah, oke lah si Anton gitu, nanti Anton sama Jono itu janjian di rumahnya Anton. Singkat cerita, malamnya jam 8 berangkatlah si Jono ini ke rumah Anton, jalan kaki. Nah, di sela-sela dia berangkat ke rumahnya Anton itu, suasana sunyi ini tetap yang dirasakan seperti waktu dia datang. Itu kira-kira jarak rumahnya berapa meter mungkin? Kurang lebih sekitar 1 kiloan lah, 1 kiloan
dari rumahnya Jono ke rumahnya Anton. Nah, dia jalan kaki, toleh kanan kiri, kok sepi. Terus habis itu apa ya, kayak anginnya itu, angin dinginnya itu gak biasa gitu. Angin dinginnya gak biasa. Nah, setibanya dia di rumah Anton, ya, ketuk pintu lah. Anton, dibukaan sama Anton kan gitu ya. Itu ngobrol sudah. Biasa dibuatkan apa kopi sama Anton. Kamu ngopi ya gitu? Ya kopi kayak biasanya. Sudah tahu seleranya si Jono kan. Buatan. Terus sambil rokok. Terus ngobrol-ngobrol lah. Nah, karena niatnya si Jono ke Anton tadi itu apa ya? Menghilangkan penasarannya dia. Menghilangkan penasarannya tentang si Rusdi. Nah, kan di situ kan ada Anton, ada Andi. Andi sudah datang dari apa duluan di situ. Jadi tiga anak ini ngumpul di situ tadi ya. Akhirnya Jono tanya, Ton, ini kok aneh ya kampung ini. Terus aku juga mau tanya, si Rusdi itu meninggalnya kenapa? Barulah si Anton cerita panjang lebar. Anton cerita semacam ini ke Jono. Rusdi meninggalnya bunuh diri. Kaget kan? Kenapa gitu? Jadi ya memang ngomongnya agak berat si Anton. Dia itu nggak disetujui hubungannya sama pacarnya. Yang tidak menyetujui itu siapanya? Dari keluarga laki-laki. Sorry, dari keluarga perempuan. Dari keluarga perempuan. Dari keluarga perempuannya itu tidak menyetujui hubungan mereka. Gitu. Kenapa? Gitu kan mereka kan sudah pacaran lama. Gitu. Alasannya sih dari keluarganya itu bilang kalau si Rusdinya kan pengangguran. Sebenarnya sudah kerja sih, cuma kerjanya kan ya gitulah gitu loh, masih kerjanya belum mapan lah gitu. Tapi bisa dibilang kan masih pengangguran. Akhirnya kan tidak bisa mencukupi gitu. Akhirnya orang tuanya nggak menyetujui. Nah, karena hubungannya mereka itu kan sudah lama. Nah, tiba-tiba kayak diputus begitu aja sama keluarganya. Jadi stres ya? Nah, si Rusdinya akhirnya stres. Jadi tiap hari itu mabuk-mabukan. Sampai pada akhirnya itu karena memang stresnya terlalu berat, akhirnya dia memutuskan bunuh diri, gantung diri. Terus tadi yang dimaksud kampung Ana itu kayak apa? Nah, pertanyaan si apa namanya, si Jono tadi kan ke Anton kayak gitu, kok aneh kampungnya. Nah, si Anton jawab ini, sama si Andi juga kan balas omongan gitu kan, juga nambahin gitu. Ya, dalam kurun waktu 7 hari itu si Rusdi itu datangi semua teman-temannya. Satu kampung itu? Ya, satu kampung itu yang dikenal sama Rusdi itu semua didatangi. Ya kan akhirnya kan apa ya, beritanya kan dari mulut ke mulut. Akhirnya semua pada takut gitu. Karena waktu datang itu dengan wujud nyata gitu, sama yang dialami sama si Jono tadi. Nyambung wis jadi. Nah, akhirnya baru dia itu sama kejadian yang dialami waktu pertama kali datang itu malam itu. Jadi setiap teman-temannya itu didatangi. Kayak si apa ya, mungkin si Rusdinya kayak kesepian gitu. Itu datangi ketika sudah lihat temannya, apa mengetuk pintunya rumah gitu apa gimana? Mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Ingin bertamu mungkin. Nah, kalau ya ingin bertamu, ingin ngobrol lah sebenarnya kayak gitu. Jadi semua teman-temannya itu didatangi. Makanya kan sekarang itu sepi kan ngomongin situ. Karena semua orang takut gitu. Nah,
Akhirnya ceritanya itu apa namanya berlarut gitu ya sampai malam gitu. Si Jononya kan gak berani pulang gitu. Khawatirnya nanti waktu pulang si Jono ketemu lagi sama si Rusdi gitu ya. Ya nggak mau dong kan, biar nggak kesepian. Nah kan gini, kalau waktu kemarin pertama kali datang kan saya nggak takut karena nggak tahu kan gitu loh ceritanya. Nah, karena dia sudah tahu ceritanya, dia masa takut. Saya akhirnya 3 anak ini memutuskan tidur di rumahnya Anton tadi. Karena sudah ngobrol-ngobrol sampai larut malam, 3 anak tadi itu tidur. Nggak diketuk ya sama si Rusdi. Nah ini nanti gini ada kejadiannya. Tidur, barulah jam 1:30 malam. 1:30 malam itu kan ada pintu jendela nih di kamarnya Anton itu, kan nggak ada berjalan nih. Itu diketuk 3 kali, tak tak tak. Diketuk lagi, tak tak tak. Nah, waktu ketukan yang kedua itu, si Jono terbangun. Si Jononya terbangun. Itu untuk ketukan yang pertama ada yang tahu, kok tiba-tiba kedua? Kalau gini, jadi si Jono itu bilangnya itu kalau biasanya kalau tidur kan kayak apa ya, sadar nggak sadar gitu ya. Oh gitu. Nah, baru yang kedua itu dia tuh langsung kaget gitu. Jadi kayak kaget langsung. Tapi nggak dibukain sama si Jononya tadi. Terus ada ketukan yang ketiga, tek gitu. Dia bangunin teman-temannya. Tan, di. Nah, teman-temannya ini belum kebangun. Sampai ketukan keempat, tek. Tan, di. Akhirnya bangun si Anton sama Andi. Ada apa kan? Itu jendela tutup, ketok. Akhirnya ketok lagi sampai 5 kali. Tak. Kaget semua kan. Jam 1:30 malam. 1:30. Nah, 1:30 itu malam ada yang ngetok jendela itu. Nah, baru yang ketukan ke-6 ini. Tak itu dibarengi sama suara. Jadi suaranya kayak gini. Kalau si Jononya cerita, John, di, Ton. Nah, mereka malah takut gitu loh. Mereka bilang, malam-malam ini siapa yang ngetok? Terus kok tahu kita di sini gitu. Terus yang mereka takutkan lagi, dia kenal suara itu gitu loh. Kenal suara itu. Suara Rusdi. Iya, itu suara Rusdi. Diketok lagi, tak. Ton, John, di, Ton gitu. Ingin apa, ngumpul juga mungkin ikutan. Kira-kira gitu. Akhirnya setelah nggak dibukain sama mereka, si apa ya, arwah tadi itu, Rusdi. ya si Rusdi lah, itu bilang ya udah. Jadi kayak apa ya namanya itu, kayak sudah Rasa nggak diinginkan mungkin. ya nggak diinginkan, ya udah gitu aja. Nah, setelah bilang gitu kan sudah nggak diketok lagi. Nah, tapi 3 anak tadi itu kan takut, akhirnya nggak bisa tidur sampai Pagi. Nah, karena nggak bisa tidur sampai pagi, akhirnya paginya itu si Jono memutuskan pulang karena kan sudah pagi kan, sudah lama nih. Jadi nggak takut lagi. Nah, udah pulang ke rumah, dia masih kepikiran sama kejadian semalam. Khawatirnya Terulang lagi, diketuk lagi. khawatirnya setiap malam akan disamperi gitu. Itu yang dikhawatirkan si Jono. Akhirnya sebenarnya kan cutinya ini 1 bulan nih. Kepingin menikmati kumpul sama keluarga. Nah, tapi dari 5 hari waktu dia pertama datang itu kejadiannya kok aneh. Akhirnya dia takut gitu loh.
Jononya takut. Akhirnya dia memutuskan balik ke Sulawesi gitu. Padahal masih lama itu cuti. Sebenarnya cutinya masih lama, cuma karena memang peristiwanya itu sangat menakutkan kan gitu. Sangat menakutkan, akhirnya dia memutuskan untuk pulang maksudnya balik ke tempat kerjanya ke Sulawesi. Bilang ke ibunya, "Bu, saya tak balik lagi ke Sulawesi." Tuh. Nah, kenapa, Ling? Nggak apa-apa, Bu. Saya ditelepon bos, katanya di sana ada perihal penting gitu. Kan nggak enak mau cerita ke orang tuanya kejadian dia semalam gitu. Khawatirnya orang tuanya jadi takut juga kan gitu. Oh gitu kali. Iya Bu, nggak bisa Bu, bisa ditunda katanya gitu. Ya udah akhirnya singkat cerita baliklah si John itu ke Sulawesi gitu. Sampai segitu ceritanya. Ya mungkin pengalaman teman saya ini sedikit itu yang bisa saya ceritakan gitu. Memang sampai sekarang pun kalau si Jononya itu disuruh cerita pengalaman yang dialami waktu tahun 2005 itu, dia masih merasa teringat sekali gitu. Masih takut banget. Karena pengalaman mistisnya dia itu sangat-sangat real, sangat nyata gitu. Ngobrol dengan hantu yang tidak diketahui bahwa itu hantu. Iya, dia tidak sadar bahwa yang diajak ngobrol itu sebenarnya orang sudah meninggal. Ya, mungkin itulah cerita yang dialami teman saya si Jono itu tadi, yang bisa saya ceritakan kepada Mas Putra. Ya, ini sangat apa itu, menakutkan sekali sebenarnya bagi orang awam yang menyadari bahwa apa yang diajak ngobrol itu sebenarnya hantu. Orang maksudnya arwah ya, tidak meninggal, bagi orang yang sangat awam sekali. Iya. Kalau mungkin ya, kalau saya pribadi mengalami semacam itu ya sama, mungkin takut gitu ya, karena dari cerita Mas Jono tadi itu, kalau menurut saya benar-benar serem gitu loh. Serem, menakutkan. Karena langsung interaksi sama arwah. Oke, cukup demikian cerita dari Mas siapa, Mas Tolha ya. Mas siapa tadi? Tolha ya. Yang sudah menceritakan pengalaman pribadi dari temannya yang sudah berinteraksi dengan temannya yang sudah meninggal. Ini ada pesan untuk saya bagi teman-teman yang mempunyai cerita dan ingin membagikan cerita tersebut, bisa menghubungi kami dengan cara bisa mengirim lewat email atau bisa memberi komentar di kolom komentar. Nanti akan kami respon. Oke, bersama saya Putra Christian. Selamat malam. Salam merinding.